Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5, ayat 1 sampai ayat 13 demikian. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat, dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami, sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena kami tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah kita dengan istilah martabi, marsipature hutanabe, memperbaiki kampung masing-masing? Hal ini muncul berakar pada sifat rasa cinta kampung halaman dan kekerabatan yang erat. Ada semangat membangun kampung halaman. Hal ini juga membangun hubungan batin masyarakat Bonapasogit dan perantau-perantaunya. Tentu hal marsipature hutanabe adalah pancaran dari kerinduan membenahi diri, keluarga, lingkungan, masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dan perantau yang tetap mencintai kampung halamannya masing-masing. Jadi walaupun perantau tetap tumbuh rasa cinta untuk membangun kampung halaman. Ada kerinduan dan rasa terpanggil melakukan yang terbaik. Ada jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Berangkat atas dasar kecintaan terhadap kampung halaman dan kerinduan supaya tetap baik dan terjaga kedamaian dan kebersamaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan firman Tuhan pada hari ini. Kerinduan seorang Nabi Nehemia. Kerinduan seorang Nehemia membangun kampung halamannya meski dia telah diangkat menjadi bupati di daerah Yehuda
oleh Raja Persia yang waktu itu dipimpin oleh Artasasta. Tiruan dan teladan yang perlu kita ikuti dari Nehemia adalah bahwa dia tidak lupa dan tetap empati terhadap kampungnya, kampung halamannya dan bangsanya yang bergumul dan susah karena pemimpin-pemimpin dan pemimpin agama yang lalim. Nehemia sudah senang di Persia, tapi diangkat jadi bupati di tanah Yehuda. Dia senang punya posisi, punya kedudukan. Dalam firman ini dikatakan, "Gabesi tahu tuak ni rajai." Namun jiwanya terpanggil untuk melakukan suatu tindakan. Dia meminta kepada Raja Persia supaya berkenan memberi izin kepadanya untuk pulang memperbaiki kampung halamannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang perlu untuk mementingkan, memperbaiki yang sudah rusak. Paulihon akan nasiga. Supaya tidak ada orang yang puas dengan segala kerusakan-kerusakan. Manang marsobu-sobu di akan nasiga. Memperbaiki yang rusak bukan malah membiarkan keluhan-keluhan atau membiarkan kerusakan itu semakin lebih parah lagi. Jadi tidak membiarkan keluhan-keluhan yang memprihatinkan itu yang didengar oleh Nehemia itu dibiarkan begitu saja. Tapi keluhan-keluhan yang memprihatinkan itulah yang telah didengarkan oleh Nehemia dan keluhan-keluhan orang Yahudi atas apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Keluhan yang keras dari rakyat dan dari pihak para istri terhadap sesama Yahudi didengar oleh Nehemia. Jadi sebenarnya ini adalah persoalan internal sesama mereka Yahudi. Dapat kita bayangkan bagaimana keadaan orang-orang Yahudi atas kelaliman-kelaliman halum lamon nih. Para pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin rakyat, dan pemimpin umat, pemimpin agama yang benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Bapa. Inilah tangisan yang hebat yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka menangis kepada Tuhan. Tetapi kemudian Nehemia dalam tangisan yang didengarnya dari orang-orang Yahudi, dari sesama Yahudi, itu bukanlah tangisan yang biasa lagi. Para ibu-ibu, para istri-istri juga menangis. Ini bukan tradisi yang biasa dalam Yahudi. Tetapi ratapan mereka yang sangat hebat itu menunjukkan persoalan mereka bukanlah persoalan yang biasa-biasa saja. Bukan pergumulan yang gampang dan ringan. Bahkan persoalan mereka sudah sangat kompleks. Persoalan mereka sudah sangat banyak. Bahkan dikatakan di sini, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus dapat gandum supaya dapat makan dan hidup. Ada yang bilang ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang mengatakan, kami meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Selanjutnya yang paling prihatin adalah, walau sedarah dan walau sedaging dengan saudara-saudara sebangsa mereka dan anak-anak mereka dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, tetapi terpaksa membiarkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka menjadi budak. Bahkan anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki oleh orang. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ladang, kebun anggur sudah di tangan orang lain. Persoalan mereka adalah makan mereka tidak cukup. Mereka ditekan oleh para penguasa, para pemimpin. Karena makan mereka tidak cukup, maka mereka mengalami kelaparan. Dan ketika mengalami kelaparan, mereka menjual ladang mereka. Hacit sineat ni raut. Humacitado sineat ni namale. Itulah yang mereka alami. Maka mereka menjual ladang mereka. Sehingga ladang mereka tidak mampu mereka bayar dan mereka tebus. Dan itu tidak menjadi milik mereka lagi. Ketika ladang mereka tidak ada, hal yang dapat dijual yang lain adalah anak-anak mereka.
baik anak laki-laki atau anak perempuan yang dimiliki oleh mereka. Dan terjadilah penindasan. Siapa pelakunya? Jelas adalah sesama mereka, orang-orang Yahudi, sebangsa dan saudara-saudara mereka, sedarah mereka, sebangsa mereka. Ini sangat memprihatinkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ladang kebun anggur sudah di tangan orang lain. Inilah realita yang dihadapi oleh seorang Nehemia. Tangisan-tangisan yang mengerikan dari rakyat di Israel yang miskin itu terpaksa mereka menjual anak-anak mereka sebagai budak. Utang mereka banyak itu menyebabkan mereka miskin. Diperparah lagi, kalau mereka makan harus bayar. Kebun sudah gadai. Hasilnya tidak dapat lagi mereka nikmati, tidak cukup lagi sebagai biaya hidup. Anak-anak mereka harus dijual sebagai budak kepada orang lain. Sebenarnya, dalam konsep tahun pembebasan, tahun Yobel, setelah 6 tahun, para budak ini tidak dapat ditebus yang telah digadaikan kepada orang lain. Maka tahun ke-7 adalah tahun Yobel. Budak-budak yang tidak dapat ditebus ini akan dilepaskan, dikembalikan kepada keluarganya. Tetapi realita dan nyatanya, walau sudah tahun ke-7, mereka, budak-budak itu, tetap diperbudak dan diperlakukan seturut dengan kemauan mereka sendiri. Maka, masalah justru datang dari orang-orang terdekat. Bisa dari orang-orang terdekat, maka hati-hati Bapak Ibu. Ternyata pergumulan masalah itu bisa datang dari teman sedara, ya, bahkan dari orang sebangsa, saudara-saudara. Kalau dari luar, ketika kita tahu ada orang yang dari luar mau menyerang kita, bahkan itu membuat kita semakin kompak dengan sesama. Tapi ini dari diri mereka sendiri. Orang-orang menginjak, menghisap, mengeksploitasi sesamanya. Jadi yang kaya betul-betul menindas yang miskin. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan inilah masalah internalnya. Terjadi kerusakan kebersamaan. Faktor keegoisan. Ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku kaya, peduli amat dengan orang lain. Mau miskin, mau mati, menderita, itu terserah dan urutan dia. Jadi keegoisan menjadi muncul bagi kalangan-kalangan pemimpin-pemimpin umat dan pemimpin-pemimpin rakyat. Jadi orang-orang yang egois ini hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Tetapi Nehemia meminta keadilan. Meminta kebun anggur itu dikembalikan dan hutang itu dihapuskan. Pada tahun ke-7, jangan mempermainkan mereka yang sudah bergumul, yang sudah menderita, yang sudah mengalami banyak tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Itu sebabnya melihat semua itu, Nehemia menjadi sangat marah, bergumul atas perbuatan-perbuatan orang-orang yang harusnya mengayomi, tapi malah membuat mereka semakin menderita. Maka pada ayat yang ke-6, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nehemia sangat marah mendengar keluhan dan cerita dan berita-berita itu. Memang benar kalau kesalahan itu harus dimarahi. Jangan ditolerir. Jangan dibuat menjadi teman kita. Dosa itu betul-betul harus dimarahi. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ini harus benar dulu. Karena bagaimana ketika Yerusalem saat itu sudah hancur, itu tidak akan pulih dan tidak akan bisa dibangun lagi. Untuk apa itu dibangun kalau kemudian orang-orangnya merobek dari dalam, memisahkan dari dalam? Untuk apa kemudian bait suci itu didirikan kembali kalau ternyata orang-orangnya saling memakan antara yang satu dengan yang lain, tidak punya kesehatian, tidak punya kesepahaman, tidak punya kepedulian? Lalu untuk apa bait itu dibangun? Kalau toh itu dibangun, kalau banyak orang yang merongrong dan orang-orangnya tidak setuju dan sepaham, lalu untuk apa kemudian itu dibangun?
Ayat ke-7, Nehemia memikirkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, yang dihadapi oleh umatnya, teman sebangsanya. Maka ayat yang ke-7 mengatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Ini yang luar biasa. Terlebih dahulu dia berpikir secara masak-masak. Tidak gegabah, tidak mengambil tindakan ketika saat emosi, tapi dia memikirkan masak-masak. Maka ini yang perlu juga kita contoh. Perlu keputusan matang dalam persoalan-persoalan berat yang kita hadapi. Kalau marah, jangan sampai berbuat dosa. Inilah butuh bicara sendiri dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Nehemia menggugat para pemuka-pemuka dan para penguasa ini atas tindakan mereka yang salah. Ini adalah tindakan yang berani. Ini adalah tindakan yang betul-betul mampu menghadapi pergumulan yang dialami oleh teman sebangsanya. Ini adalah tindakan keberanian yang perlu di tengah kebobrokan-kebobrokan supaya mereka tidak menganggap kalau perbuatan mereka itu benar. Sebab itu sudah terbilang bahwa masing-masing pemuka dan penguasa sudah makan riba dari teman sebangsanya sendiri. Majalo bunga ni hepeng, sian haha anggina. Ini yang luar biasa. Bahkan mereka mau menerima bunga uang dari teman sebangsanya sendiri. Kawan makan kawan. Teman makan teman. Saudara makan saudara. Ini ketika mata sudah buta, dibutakan oleh uang, dibutakan oleh posisi dan jabatan. Tidak ada saudara, tidak ada teman, dan tidak ada teman sedarah. Yang perlu adalah memperkaya diri dengan harta dan pencapaian-pencapaian yang kita peroleh. Maka Nehemia bilang bahwa aku akan menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Akan kutebus. Kamu menjual saudaramu sendiri supaya dibeli lagi oleh orang lain. Sebenarnya sudah pernah ditebus para budak-budak ini. Tetapi digadaikan lagi. Supaya apa? Supaya ditebus lagi. Betul-betul tindakan kejahatan. Tidak habis pikir mereka untuk memikirkan pendapatan, penghasilan dengan cara apapun mereka tempuh. Bahkan menjual kembali budak-budak yang sudah ditebus itu pun mereka lakukan. Betul-betul kebobrokan yang luar biasa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Benar-benar sudah di luar dari akal sehat. Benar apa yang disampaikan oleh Nehemia itu tidak dapat mereka bantah lagi. Betul-betul mereka tidak tahu lagi di mana pikiran mereka tempatkan. Tapi Nehemia tidak patut perlakuan mereka itu. Masa sesamanya ditindas, teman sebangsanya ditindas, saudaranya ditindas, teman sedarahnya ditindas. Berlakulah takut akan Allah. Maka kita harus mengingat bahwa supaya kita takut akan Allah. Kalaupun tidak dilihat secara langsung, secara fisik, tetapi dia melihat semua perbuatan-perbuatan kita. Apakah benar atau salah? Apakah seturut dengan kehendaknya atau tidak? Yang perlu adalah takut akan Allah. Harus tetap kita imani dalam kehidupan kita. Itu yang perlu. Kadang-kadang ada orang yang seenaknya saja memperlakukan orang lain sepele. Kan nggak dilihat oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan semua perbuatan-perbuatan kita. Ada orang yang memperlakukan orang lain dengan sepele, sesuka hatinya. Seolah-olah pismatana mengidah halak. Dangadong argana. Hanya dia aja yang dianggap berharga, orang lain dianggapnya ditoruni akalnya, di bawah dari pikirannya sendiri. Aku pun, kata Nehemia, menghapuskan utang saudara-saudaraku. Maka butuh utang itu diselesaikan. Sebab itu sangat mempengaruhi pikiran kita, memberatkan pikiran kita, dan apapun yang kita lakukan ke depan. Nehemia datang dan bilang supaya ladang kebun anggur mereka, kebun zaitun dan rumah mereka, uang dan gandum mereka, anggur serta minyak supaya dikembalikan. Mereka bilang kalau mereka akan memenuhi permintaan dari Nehemia itu. Jadi orang-orang Yahudi sebangsa tadi yang menindas itu, yang melakukan yang tidak benar itu, yang berlaku sewenang-wenang, dikatakan, ya, kami akan mengembalikan ladang, kami akan mengembalikan kebun, kami akan mengembalikan rumah mereka, uang mereka, gandum mereka, anggur minyak mereka. Dan akan mengembalikan hak-hak mereka. Tidak menuntut apa-apa. Disuruh melakukan seperti yang diperintahkan oleh imam. Dan dipanggil supaya setia pada janjinya. Jangan sampai besok beda lagi. Lain di bibir, lain di hati. Lain yang disampaikan hari ini, lain besok. Yang diputuskan hari ini berbeda dengan keputusan besok. Sehingga tidak sinkron. Maka Bapak Ibu di sini katakan mereka tidak akan ingkar janji.
dan janji itu akan mereka tepati dalam kehidupan mereka. Sebab orang dilihat tidak hanya dalam perbuatannya, tapi dari kata-katanya, dari bagaimana dia memenuhi janji-janjinya. Siapa yang tidak tepat janji akan dikebaskan oleh Allah dari rumahnya. Dan hasil jeripayahnya juga begitu. Juga bagi orang yang ingkar janji akan dikebas dan menjadi hampa. Ingat, itu janji. Apakah kalian setuju semua? Katanya sama Nehemia. Maka semua umat menjawab, amin, kami setuju. Semua jemaah bilang amin. Lalu mereka memuji-muji Tuhan supaya para teman sebangsa mereka, penindas itu, berbuat dengan sesuai dengan janji mereka. Dalam istilah kita juga orang Batak dikatakan isesio sepadan turipurna tumagona. Maka harus setia pada janji, setia pada padan yang kita ucapkan. Nehemia menyelesaikannya dengan tuntas dan memberi solusi. Begitulah kita. Jangan ikut semakin menjelek-jelekkan orang lain, semakin merendahkan orang lain, semakin menyusahkan dan memiskinkan orang lain. Sebaiknya hati yang menolong, yang sesuai dengan kemampuan kita inilah yang perlu. Maka kemudian Allah itu menjadi dipuji karena semua orang itu menepati janjinya dan orang itu kembali dapat hidup sesurut dengan kehendak Tuhan. Maka lewat firman ini disampaikan paling sedikit tiga hal. Yang pertama, milikilah rasa empati, kepedulian terhadap orang yang bergumul. Milikilah hati yang mau membangun ke arah yang lebih baik. Perlu pemulihan yang baik, ya, untuk sesama manusia. Jangan biarkan kejahatan, tapi perbaiki. Ini tugas orang percaya. Bukan menggunting, tugas kita. Untuk menceraikan, menirang, tetapi jadilah jarum yang mempersatukan. Maka orang sekarang banyak orang yang gencar untuk menirang. Lewat status-status di Facebook, lewat di media sosial. Bagaimana supaya yang satu benci dengan yang lain, membuli yang satu dengan yang lain. Tapi tugas kita sebagai orang percaya adalah mempersatukan. Yang kedua, jangan ikut pelaku penindasan. Apalagi yang susah dan yang miskin. Tolonglah semampu kita. Dengarkan pergumulan teman kita. Peduli terhadap kekurangan mereka. Jangan buat yang ada padamu untuk menekan orang lain. Bukankah Yesus mendengar dan melihat pergumulan kita karena dosa kita? Maka dia menolong kita. Maka dia menjamah kita. Maka dia datang untuk melepaskan kita dari kesusahan kita. Pun kita juga demikian. Menolong orang lain dari kesusahan. Yang ketiga, peringatkan pelaku kejahatan. Beritahu mereka bahwa tindakan mereka salah. Jangan menjadi kebal hukum. Ingatkan orang yang kaya dan yang kuat untuk tidak mengandalkan yang ada pada mereka. Apalagi melakukan ketidakbenaran. Yang jahat berubahlah kalau ada orang yang mengingatkan. Namun harus terus ikut memuji Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan pergumulan dan persoalan kita. Maka tetaplah berserah pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Berkati sertai kami untuk melakukannya. Agar kami tetap percaya dalam kehidupan kami, meyakini kekuatan dan kuasa Tuhan. Bahwa Engkau memperhatikan pergumulan, kehidupan dan persoalan-persoalan kami. Tolonglah kami supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi Engkau menguatkan kami, agar kami tetap kuat berdiri teguh, mempercayai dan meyakini Engkau sepanjang kehidupan kami. Berkati firman-Mu untuk tetap berbuah dan bekerja dalam hati kami. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.